Halo semuanya, perkenalkan saya Reva Injelika Turnip. Saya adalah mahasiswa Universitas Bengkulu, Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NPM D1023012. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS mengenai tentang seputar intervensi dengan kelompok dengan mata kuliah intervensi dengan kelompok. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama, jelaskan kelompok formal dan kelompok informal, serta mengapa dilakukan intervensi dengan kelompok. Kelompok formal dan kelompok informal adalah dua jenis kelompok sosial yang terbentuk dalam masyarakat atau organisasi berdasarkan tujuan, struktur, dan hubungan antar anggotanya. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk secara sengaja oleh suatu organisasi atau institusi dengan struktur dan aturan yang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-cirinya, yang pertama dibentuk oleh lembaga atau organisasi resmi, yang kedua memiliki struktur kepemimpinan dan pembagian tugas, yang ketiga aturan dan peran anggota ditentukan dengan jelas. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal terbentuk secara alami berdasarkan hubungan sosial, minat, atau kedekatan emosional antar individu tanpa struktur resmi. Ciri-cirinya, terbentuk karena kesamaan minat, hobi, atau latar belakang. Yang kedua, tidak memiliki aturan atau struktur yang baku. Yang ketiga, hubungan bersifat personal dan fleksibel. Selanjutnya, mengapa dilakukan intervensi dengan kelompok? Intervensi kelompok digunakan dalam konteks konseling, pemberdayaan, atau rehabilitasi untuk membantu individu menghadapi masalah sosial, psikologis, atau emosional. Nah, beberapa alasannya. Yang pertama, efisiensi dan jangkauan luas. Intervensi kelompok memungkinkan atau fasilitator membantu banyak orang sekaligus. Yang kedua, dukungan sosial. Anggota dapat saling memberikan dukungan, berbagi pengalaman, dan belajar dari satu sama lain. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Peserta belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan interpersonal. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan rasa kebersamaan. Kesadaran bahwa orang lain mengalami hal serupa dapat mengurangi rasa terisolasi. Yang kelima, pembentukan identitas positif. Dalam kelompok, individu dapat memperoleh pengakuan dan merasa dihargai. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi suatu masalah dalam kelompok. Berikut cara mengidentifikasi suatu masalah dalam kelompok. Yang pertama, kita melakukan observasi langsung. Melakukan pengamatan perilaku dan interaksi antar anggota kelompok secara langsung kita bisa mengidentifikasi tanda-tanda masalah tersebut. Nah, yang kedua, melakukan wawancara atau diskusi terbuka. Melakukan tanya jawab secara personal atau terbuka di dalam kelompok untuk menggali persepsi masing-masing anggota. Yang ketiga, kita membuat kuesioner atau survei, digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis tentang kondisi kelompok dari sudut pandang anggota. Nah, yang keempat, menganalisis tujuan versus realitasnya. Nah, membandingkan tujuan awal kelompok dengan hasil atau dinamika yang terjadi pada saat ini. Nah, yang kelima itu identifikasi pola interaksi. Menganalisis siapa berbicara dengan siapa, seberapa sering, dan dalam konteks apa. Yang keenam, kita menggunakan teknik SWOT dan FGD. Nah, SWOT ini yang dimana S-nya itu adalah kekuatan, dan W ini adalah kelemahan, O itu adalah peluang, dan T itu adalah ancaman untuk menganalisis atau kondisi kelompok dari berbagai sisi. FGD atau Focus Group Discussion. Nah, diskusi berfokus yang difasilitasi untuk menggali isu-isu mendalam dalam kelompok dengan fokus pada eksplorasi masalah, bukan mencari solusi langsung. Yang ketujuh itu memperhatikan gejala-gejala masalah umum. Beberapa gejala yang sering muncul jika suatu kelompok sedang mengalami masalahnya. Misalnya minimnya komunikasi atau miskomunikasi. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana cara memotivasi suatu kelompok dan apa peran pekerja sosial dalam kelompok. Baik, memotivasi suatu kelompok memerlukan pendekatan yang mencakup aspek psikologis, komunikasi, dan dinamika kelompok. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas dan bermakna. Kelompok akan lebih termotivasi jika memahami mengapa mereka melakukan suatu kelompok dan serta apa tujuannya. Yang kedua, libatkan anggota kelompok dalam pengambilan keputusan. Melibatkan mereka dalam perencanaan dan proses sehingga muncul rasa memiliki dan mendengarkan ide dan pendapat mereka. Yang ketiga, bangun rasa percaya dan kebersamaan. Menciptakan lingkungan yang aman dan sportif dapat mendorong kerjasama bukan kompetisi antar anggota. Yang keempat, memberikan pengakuan dan apresiasi, menghargai setiap kontribusi sekecil apapun, seperti ucapan terima kasih. Yang kelima, sediakan dukungan dan sumber daya. Pastikan kelompok memiliki alat informasi dan bantuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, jadikan pemimpin yang inspiratif. Tunjukkan antusiasme dan komitmen. Pemimpin yang energik dan positif bisa menularkan semangat kepada anggota.
Yang ketujuh, fasilitasi pertumbuhan dan pengembangan diri. Berikan kesempatan untuk belajar hal baru dan berkembang. Tantangan sesuai dapat meningkatkan motivasi mereka. Yang kedelapan, evaluasi dan rayakan pencapaian. Melakukan evaluasi rutin untuk melihat perkembangan dan rayakan keberhasilan sebagai pencapaian bersama. Ada beberapa peran Pexos dalam kelompok menurut Jastrow tahun 2006. Yang pertama, peran sebagai enabler, yang kedua sebagai broker, yang ketiga sebagai advokat, yang keempat sebagai aktivitis, yang kelima sebagai mediator, yang keenam sebagai negosiator, yang ketujuh sebagai edukator, yang kedelapan sebagai inisiator, yang kesembilan sebagai pemberdaya, yang kesepuluh sebagai koordinator, yang kesebelas sebagai peneliti, yang kedua belas sebagai fasilitator, dan yang keempat belas sebagai pembicara publik. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana membuat kelompok, identifikasi jenis kelompok, dan kapan anggota kelompok bertemu. Bagaimana cara membuat kelompok? Yang pertama, menentukan tujuan kelompok. Tujuan menjadi dasar pembentuk kelompok, misalnya menentukan keterampilan sosial, menyelesaikan tugas akademik. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyeleksi calon anggota. Pilih anggota berdasarkan kebutuhan atau masalah yang sama, minat dan tujuan yang serupa. Yang ketiga, menentukan ukuran kelompok. Idealnya 5-15 tergantung jenis kelompok. Yang keempat itu menentukan struktur dan peran. Tentukan siapa yang akan menjadi fasilitator, terus siapa yang menjadi koordinator atau anggota biasa. Nah, yang kelima, menyusun aturan dasar atau norma kelompok. Aturan ini membantu menciptakan merasa aman dan tertib. Yang keenam, menentukan tempat dan waktu pertemuan. Sesuaikan dengan kesepakatan dan kenyamanan anggota. Yang ketujuh, menyusun rencana kegiatan. Rencana mencakup aktivitas, materi diskusi, dan evaluasi. Yang kedelapan, memulai pertemuan kelompok. Pertemuan pertama fokus pada pembangunan kepercayaan, perkenalan antar anggota, menjelaskan aturan dan tujuan. Yang kesembilan, monitoring dan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkala. Apakah tujuan tercapai, apakah anggota aktif, dan apakah yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, identifikasi jenis kelompok. Kelompok bisa diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan hubungan antar anggotanya. Yang pertama, kelompok primer, hubungan personal dan emosional erat, seperti keluarga, sahabat. Yang kedua, kelompok sekunder, hubungan lebih formal dan fungsional, seperti organisasi kampus, kelompok kerja. Yang ketiga, kelompok formal, dibentuk secara resmi dengan struktur dan peran yang jelas, misalnya tim kerja dan panitia kegiatan. Yang keempat, kelompok informal, terbentuk secara alami karena kesamaan minat, contohnya geng nongkrong, komunitas hobi. Yang kelima, kelompok referensi, kelompok yang dijadikan acuan atau panutan oleh seseorang, contohnya komunitas profesional, tokoh publik. Nah, selanjutnya, kapan anggota kelompok bertemu? Waktu dan pertemuan tergantung jenis kelompok dan tujuannya. Misalnya, kelompok belajar biasanya seminggu sekali atau menjelang ujian. Nah, yang kedua itu kelompok kerja atau proyek. Sesuai kebutuhan proyek, bisa mingguan atau beberapa kali seminggu. Yang ketiga itu organisasi formal, berdasarkan jadwal yang ditetapkan, misalnya rapat bulanan. Yang keempat itu kelompok formal, waktunya itu fleksibel berdasarkan kesepakatan bersama. Pertemuan bisa dilakukan secara offline atau daring, tergantung kesepakatan dan kemudahan akses anggotanya. Soal yang kelima, jelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan intervensi dengan kelompok. Adapun tahapan tersebut menurut Corey dan kawan-kawan tahun 2011. Yang pertama, persiapan atau pra-kelompok, yang dimana A. menetapkan tujuan kelompok, mengapa kelompok dibentuk, dan apa tujuannya. Yang B. menyusun komposisi kelompok. C. mempersiapkan anggota kelompok. D. mempersiapkan setting fisik dan sosial. 2. Tahap awal, yang dimana A. anggota kelompok maupun pemimpin kelompok biasanya mengalami kecemasan. B. pemimpin kelompok dapat bertanya-tanya akan seperti apa jadinya nanti kelompok tersebut. C. anggota kelompok memungkinkan rasa cemas bahwa kekhawatiran mendapatkan penolakan ketika menceritakan siapa dirinya. D. hal yang perlu dilakukan, membangun kepercayaan dengan membicarakan, merumuskan, dan menetapkan norma-norma dalam kelompok tersebut. E. Pemimpin kelompok perlu membangun relasi dan kepercayaan. F. Pekerja sosial kelompok melakukan fasilitasi untuk mengembangkan relasi di antara anggota-anggota kelompok. C. G. Tugas selanjutnya yang harus dikatakan adalah membangun infrastruktur di dalam kelompok. 3. Tahap transisi. Sebelum kelompok menghasilkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat, biasanya melewati masa transisi yang cukup sulit. Pada tahap perubahan ini, anggota-anggota kelompok memiliki tugas untuk mengenal, menerima, dan mengatasi kecemasan dan penolakan konflik. 4. Tahap bekerja. Pada tahap ini, para anggota telah bekerja bersama-sama untuk mengembangkan komunitas yang terpercaya dan mereka menghargai para anggota satu sama lain. 5. Tahap pengakhiran.
Tahap pengakhiran sangat penting karena tahap ini banyak menentukan dampaknya di masa depan. Pengakhiran dalam pekerja sosial disebut juga dengan istilah terminasi.